Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Nah, diingat kembali, sebelumnya di kelas saya pernah bahas mengenai kuadran, yang mana ini terbagi menjadi 4 kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, untuk kuadran 1, semua nilai trigonometri itu bernilai positif ya. Kuadran 1 ini sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Kuadran 2 dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Sedangkan kuadran 3 itu dari 180 sampai 270, kuadran 4 dari 270 sampai dengan 360 derajat ya. Kemudian untuk di kuadran 2, nilai trigonometri yang positif adalah sin, maka selain sin itu bernilai negatif. Berarti nilai cos di kuadran 2 negatif, tan negatif, kemudian kosekan, sekan itu negatif juga, kotangan negatif. Kalau kosekan dia positif. Kenapa dia positif? Karena sinnya positif. Kosekan itu kan 1 per sin. Ya, jadi kosekan bernilai positif di kuadran 2. Pokoknya yang berhubungan dengan sin dia positif. Nah, di kuadran 3 yang nilainya positif adalah tan ya. Kemudian di kuadran 4 yang nilainya positif adalah cos. Jadi ingat ya urutannya all sin tan cos atau all sin cos tan ya. Jadi all itu artinya semuanya bernilai positif. Nah, lanjut ya. Nah, contohnya ini diketahui sin alfa itu sama dengan negatif 2 per 3. Kemudian alfanya berada di kuadran 3. Tentukan nilai cos alfa. Kita disuruh mencari nilai cos alfanya berapa. Kita disuruh nyari cos alfa. Nah, di sini kan nilainya negatif nih. Kenapa sin alfa nilainya negatif 2 per 3? Karena di kuadran 3, lihat di kuadran 3, ya di kuadran 3, yang positif itu cuma tan. Nah, berarti nilai sinnya adalah negatif ya. Makanya di sini negatif 2 per 3. Nah, di sini kita pakai aturan kuadran 1 aja biar ngitungnya gampang ya. Jadi kita abaikan negatifnya dulu. Negatifnya kita abaikan. Nih, akan digunakan perbandingan di kuadran 1. Di sini diketahui sin alfa sama dengan min 2 per 3, tapi karena kita pakainya kuadran 1, jadi kita anggap yang diketahui ini jadi positif ya. Jadi positif 2 per 3. Jadi sin alfa itu sama dengan d per mi atau 2 per 3. Nah, kita bisa gambarkan segitiganya di sini. Ya, ini misalkan segitiganya. Terus di sini misalkan alfa. Sini alfanya. Demi. D kan sini ya. Depan. 2. Miringnya 3. Nah, ininya berapa? Ini kan X ya. Kita ibaratkan X. X itu sama dengan apa? X sama dengan akar 3 kuadrat gitu ya. Dikurangi 2 kuadrat. Nah, berarti sama dengan akar 9 dikurangi 4. Nah, berarti sama dengan akar 5 ya. Jadi sama dengan akar 5. Nah, karena sin alfa 2 per 3, kemudian kan yang ditanyakan adalah cos ya. Cos itu apa? Cos itu sama dengan sa per mi. Sampingnya mana? Sampingnya ini nih. Ya, sampingnya itu. Miringnya yang mana? Miringnya yang 3 itu ya. Miringnya yang 3. Berarti akar 5 per 3. Berarti ini cosnya sama dengan akar 5 per 3. Ini nilai cos alfa di kuadran 1. Ingat, nilai cos di kuadran 1 ya. Nah, tapi kan di sini diketahui alfanya berada di kuadran 3. Diketahui alfa berada di kuadran 3. Nah, kita lihat di kuadran 3. Sekarang kita perhatikan kuadran 3. Yang positif cuma tan. Berarti cos nilainya adalah negatif ya. Cos negatif. Berarti nanti di sini kita peroleh karena alfa berada pada di kuadran 3, maka cos alfanya sama negatif di akar 5 per 3. Seperti itu ya. Mudah ya. Ya. Jadi yang dilihat adalah di sini kita ngejalaninnya biar mudah.
biar mudah kita pakai kuadran 1 dulu. Ngejalanin kuadran 1. Jadi kita anggap semua nilainya positif. Nah, untuk menentukan positif atau negatif akhirnya nanti, itu lihat di kuadrannya. Karena alfanya berada di kuadran 3, nah di kuadran 3 itu yang positif jumatan, berarti karena ditanyakan cos, maka dia dikasih negatif di sini. Ya, oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah relasi sudut ya. Perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi ini macam-macam, rumus untuk sudut relasinya terbagi menjadi 4 karena ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Sebanyak ini ya rumusnya. Nah, silakan kalau mau dicatat atau di screenshot dulu. Tapi saya mau, karena saya orangnya tidak suka menghafal, jadi saya akan ajarkan konsep menghafalnya. Jadi tidak pakai hafalan sepanjang ini ya, sebanyak ini. Kita pakai konsep ini aja. Pakai konsep kuadran. Ya. Nah, jadi kuadran itu kan dibagi menjadi 4 ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat ini. Sudut kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Ya. Berarti, diingat-ingat aja. Alfa dan 90 min alfa. Kenapa 90 min alfa? Karena kuadran 1 ini nilainya kurang dari 90 derajat, maka dibentuklah 90 min alfa. Ya. Kemudian kuadran 2. Kuadran 2 ini ada 90 plus alfa. Kenapa 90 plus alfa? Karena kuadran 2 ini terletak di antara 90 dan 180 atau lebih dari 90, makanya 90 plus alfa. Terus kemudian ini kenapa 180 min alfa? Ya karena kuadran 2 ini letaknya atau sudutnya itu kurang dari 180, ya kan, dari 90 sampai 180 berarti artinya kurang dari 180, makanya di situ tertuliskan 180 min alfa. Nah, begitu juga untuk kuadran 3. Di sini ada 180 plus alfa karena dia lebih dari 180, 270 min alfa karena dia kurang dari 270. Kuadran 4, oh ini sorry, ini tipe ya, ini seharusnya 270 plus alfa. Ya, ini ntar bisa diperbaiki di catatannya 270 plus alfa derajat ya, bukan 27. Ini ada nolnya di sini. Nah, 270 plus alfa derajat karena kurang dari 270, lebih dari 270, dan 360 min alfa karena kurang dari 360. Nah, yang dihafalkan adalah yang ini ya. Jadi, tadi kan ada 2 ya, terbagi antara sudut 90, sudutnya dibagi menjadi 90, 180, 270, dan 360. Nah, untuk sudut relasi 90 dan 270 yang diingat ini ya, 90 dan 270, maka trigonometrinya berubah. Yang tadinya sin dia berubah jadi cos, yang tadinya cos berubah jadi sin, yang tadinya tan berubah jadi kotangan, ya. Begitu pula dengan kosek, sekan, dan kotangan. Bisa lihat di sini ya. Kosekan jadi sekan. Kenapa kosekan jadi sekan? Karena tadi sin itu kan jadi cos. Kosekan itu kan sepersin. Nah, maka jadi sepercos. Sepercos itu berarti sekan gitu ya. Ini juga sama. Cos berubah jadi sin. Sekan ini dia kan sepercos. Maka ketika berubah jadi sepersin. Sepersin itu sama dengan kosek. Itu pula jangan kotangan ya. Kotangan berubah jadi tan. Karena tan berubah jadi kotangan berarti kotangan berubah jadi tan. Itu untuk 90 dan 270. Nah, untuk sudut 180 dan 360 dia tidak berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Makanya ketika ada soal nanti, kalau saya lebih suka menjawabnya dengan sudut yang 180 dan 360. Seperti itu ya. Coba kita buktikan, kita samakan dengan yang di depan. Nah, ini. Lihat. 180 kan? Maka dia tetap sin. 180 tetap cos, 180 tetap tan, ya. Bedanya kenapa? Kenapa ini negatif? Kenapa ada negatif, ada positif? Nah, itu lihatnya dari kuadran. Lihatnya dari kuadran 3. Kuadran 3 itu kan yang positif cuma tan. Makanya yang di sini yang positif cuma tan dan kotangan. Yang lainnya semua negatif. Begitu pula dengan kuadran 4. Ya, karena di sini pakai 270, maka yang tadinya sin berubah jadi cos, yang tadinya cos berubah jadi sin. Nah, kenapa ada negatif? Karena di kuadran 4 ini yang positif cuma cos. Cuma cos, dan berarti cos itu kan pasangannya dia kosekan ya. Sekan. Nah, makanya positif cos dan kosekan. Ya gitu ya. Ini juga sama. Karena kuadran 2 itu yang positif sin. Nah, berarti yang positif cuma
Ya, jadi kuadran 2 ini yang positif cuma sin dan ini kosekan. Ya, seperti itu. Yang tadinya sin dia berubah jadi cos. Jadi yang dilihat tuh yang depannya. Ya, untuk menentukan hasilnya positif negatif dilihat dari depannya. Depannya sin, oh kuadran 2, berarti dia positif. Depannya cos, oh kuadran 3, berarti negatif. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya, jadi saya tampilkan lagi di sini. Ini contoh soalnya. Misalkan tentukan nilai dari cos 135 derajat. Cos 135 derajat. Lihat dulu. 135 derajat itu kuadran berapa? Ya, 135 derajat itu kan kuadran 2. Karena dia letaknya antara 90 sampai 180. Jelas 135 kurang dari 180 berarti dia kuadran 2. Karena kuadran 2 berarti nilainya nanti karena depannya cos nih, itu kuadran 2 berarti nanti nilainya pasti negatif ya, pasti negatif. Negatif. Nah, terus lihat mau pakai mana, 90 atau 180. Kalau saya lebih suka pakai 180. Karena 135 ini kurang dari 180, berarti nanti pasti 180 dikurangi alfa ya. Karena dia kuadran 2. Berarti jadinya cos 180 dikurangi 45 derajat. Dari mana 45 derajat? Dari ini 135. Jadi cara nyari 45-nya ini adalah tinggal kalian kurangi 180 dikurangi 135 ya, 180 dikurangi 135 nanti diperoleh 45. Nah, jadi kalian bisa tulis cos 135 ini dia sama dengan cos 180 dikurangi 45. Berarti cos 180 dikurangi 45 berarti sama dengan negatif cos 45 ya. Kan kita yang di sini rumusnya cos berubah jadi cos. Berarti cos 80. Nah, kita ambilnya alfanya aja nih. Si 45-nya aja, berarti cos 45. Kenapa di sini ada negatif? Karena dia kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos itu negatif. Nah, berarti ini jawabannya, oh sorry, seharusnya ada setengahnya ya, min setengah akar 2. Nah, sekarang kita coba pakai yang 90 derajat. Cos 135 itu kan sama dengan cos 90 lebih pastikan, ya enggak kalau kita mau pakainya. Jadi gini, kuadran 2 itu kan kuadran 2 ya. Kuadran 2 itu kan 90 sampai 180 kan 90 sampai 180. Kalau kita mau pakai 90 berarti kan 90 tambah berapa gitu kan biar 135. Nah, berarti 90 tambah 45 biar hasilnya 135. Nah, itu ya, 90 tambah 45. Berarti jawabannya yang tadinya cos karena ini pakai 90 berarti yang tadinya cos dia berubah jadi sin ya. Berubah jadi sin berarti cos sin berapa? Sin ini. Sudut yang di belakangnya 45. Sin 45 ini juga sama ya. Walaupun di sini pengurangan tetap aja ditulis alfanya 45 enggak ngaruh positif negatif di sini enggak. Ya, jadi yang ditulis tetap sudutnya aja, sudut belakangnya. Berarti sin 45. Nah, sekarang positif apa negatif? Oh, ternyata negatif. Kenapa? Karena dia kuadran 2. Kuadran 2 nilai cos ini ya, nilai cos yang di sini nih itu negatif. Berarti negatif sin 45 itu sama dengan negatif setengah akar 2. Seperti itu ya. Oke, saya berikan lagi contoh yang lainnya. Nah, ini tan 225 derajat. 225 derajat. Saya tulis sini deh. Sorry. Tan 225. Ih, kok pakai sama dengan ya? Sorry. Tan 225 itu sama dengan kita lihat 225 kuadran berapa nih? Kuadran 3 ya. Dia kuadran 3. Terus 225 ini kuadran 3. Berarti tinggal mau pakai apa nih? Tinggal kita mau ubah tan jadi kotan atau mau pakai tetap tan. Kalau saya lebih suka pakai tan. Jadi saya pakainya 180. Berarti saya ubah jadi tan ya. 180. Nah, 180 plus berarti kan. Plus berapa nih biar jadi 225? Karena kan kuadran 3 itu letaknya antara 180 sampai 270. Nah, 225 ini di tengah-tengah sini kan, dinilai di antara 180 sampai 270. Untuk mencapai 225 berarti harus 180 ditambah sesuatu kan. Nah, ditambah berapa nih? Oh, ternyata ditambah 40
5 tambah 45 derajat. Nah, berapa? Berarti sama dengan pasti tan ya. Karena dia pakainya 180 di sini. Berarti hasilnya tetap tan. Tan berapa? Hasil tetap tan ini ya, tan 45. Tan 45 derajat ya. Terus positif apa negatif? Lihat lagi. Di kuadran 3, nilai tan ini positif. Maka di sini juga positif, nggak perlu dikasih negatif. Tinggal dijawab, tan 45 adalah 1. Seperti itu ya. Nah, kayak gini. Nah, dari sini ya. Nah, lanjut. Ini contoh yang kedua pakai 270 ya. Jadi tan 225 itu sama dengan tan 270 min 45. Karena di sini pakainya 270, berarti kita berubah yang tadinya tan nih, tan dia berubah jadi kotangan ya. Tan berubah jadi kotangan. Lihat ini. Tan berubah jadi kotangan 90 atau 270. Nah, sedangkan ini karena dia 180 dia pakainya ini. Ya. Tan jadi kotangan berapa? Kotangan sudutnya nih 45 derajat walaupun di sini negatif nggak ngaruh apa-apa. Di sini tetap pakai positif 45 derajat. Nah, terus lihat tan di kuadran 3. Tan ini di kuadran 3 itu nilainya positif. Maka di sini juga positif. Berarti hasilnya adalah 1. Lihat ini jawabannya sama aja kan? Nah, jadi mau pakai cara yang atas atau yang bawah itu sama aja. Jadi yang perlu diingat ada tabel ini. Tabel ini ya yang perlu diingat. Oke, lanjut. Nah, ini untuk relasi sudut negatif dan relasi sudut lebih dari 360 derajat. Langsung ke contohnya ya. Oh ya, sebentar. Nggak usah dihafal yang relasi sudut negatif. Jadi intinya kita hafalin yang positif aja. Kalau sudutnya negatif, lihat ini ya. Sin negatif theta berubah jadi negatif sin theta ya. Jadi negatifnya pindah ke depan semuanya ya. Semuanya pindah ke depan kecuali cos ya. Pindah ke depan kecuali cos. Jadi untuk cos yang tadinya sudut negatif, dia berubah jadi positif. Jadi cos negatif theta itu nilainya sama aja cos theta. Ya, yang tadinya sudutnya negatif dia berubah jadi positif. Jadi ketika kalian nemu cos min 45 itu nilainya pasti sama aja dengan cos 45. Seperti itu. Ini juga karena cos itu pasangannya sekan, ya. Cos itu kan pasangan sekan. Sekan kan 1 per cos. Berarti sekan juga positif. Maka yang lainnya negatif semua. Ya, jadi yang perlu dihafal cuma cos dan sekan. Itu positif. Yang perlu diingat itu. Cos positif, sekan positif. Sekan positif. Nah, yang ini sudut lebih dari 360 derajat. Nah, kita tinggal cari kelipatan 360 derajat. Nah, sisanya itulah yang hasilnya nanti. Misalkan sin theta plus K dikali 360 derajat itu sama dengan sin theta. Jadi kita lihat tetanya yang dilihat. Contoh ini dulu yang negatif, cos negatif 480 itu sama dengan cos 480. Kenapa? Tadi saya bilang kalau cos itu pasti dia positif ya. Nah, makanya dia jadi positif. Yang tadinya sudutnya negatif berubah jadi positif. Nah, kemudian ini kan 480 nih, lebih dari 360. Kita kalikan, kita cari kelipatannya. Kalau 360 kali 2 coba ya. 360 dikali 2. Dikali 2 itu berapa tuh? 720 ya. Ini kan kelebihan, kita kan butuh 480, maka saya ubah jadi 1 dikali 360. Tambah berapa biar 480? Berarti ditambah 120. Nah, ditambah 120. Nah, cos berarti tinggal coret aja nih yang kelipatannya. Ini dicoret, berarti tinggal cos 120. Di sini jadi cos 120. Seperti itu ya. Nah, cos 120 pakai perbandingan yang tadi. 120 itu kuadran berapa? 120 kuadran 2 ya. Kuadran 2. Kuadran 2 itu kan antara 90 sampai 180. Nah, saya mau pakainya 180. Berarti ntar jadinya 180 min ya, min alfa. Nah, ini 180 min alfa bisa ditulis di sini ya. Jadi cos 180 dikurangi 60. Karena 180 dikurangi 120 adalah 60, maka saya bikin 120 ini sama aja 180 dikurangi 60. Dapatlah negatif cos 60. Ya, kenapa negatif?
Karena kuadran 2 itu nilai cos-nya negatif, maka di sini jadi negatif cos 60, berarti sama dengan negatif 1/2. Bisa ya? Semoga bisa. Lanjut. Nah, ini contoh berikutnya, masih materi yang tadi. Di sini sin negatif 1020. Lihat, sin negatif theta itu berubah jadi negatif sin theta. Ya, berarti sin negatif 1020 itu sama aja negatif sin 1020. Jadi negatifnya itu pindah ke depan. Kecuali tadi cos ya, cos berubah jadi positif. Nah, kemudian sekarang kita cari kelipatan dari 1020 untuk 360. Tadi 360 60 dikali 2 itu sama dengan 720 ya. Nah, sekarang kita cari 360 kali 3 coba ya. Kali 3 ini 0 18 10 ya, 1080. Jelas lebih ya, kelebihan ya. Jadi kita nggak pakai ini, kita pakai yang ini. Kita pakai yang ini, maka kita bikin, sekarang kita udah punya 720 nih. Nah, kita punya di soal itu 1020. 1020 kita kurangi dengan 720. 20 dikurangi, berarti ini 0, ini juga 0, yang ini 3 ya, 300. Nah, makanya di sini jadi sin 2 kali 360 ditambah 300 ya, negatif sin 2 kali 360 ditambah 300. Nah, berarti kita kan tinggal ngambil yang belakangnya aja kan, yang kelipatnya kita coret, berarti jadi negatif sin 300. Negatif sin 300 yang diambil yang belakang. Ya, yang diambil yang belakang, negatif sin 300. Lalu lihat, 300 kuadran berapa? 300 itu kuadran 3 ya. Sorry, kuadran 4. Kuadran 4 itu dari mana? Dari 270 sampai 306. 300. Oh my. Sorry. 270 sampai 360. Nah, maunya gimana nih? Mau dijadiin 270 apa 360? Kalau saya sih lebih condong ke 360. Kenapa? Karena kita nggak perlu repot-repot ngerubah sinnya jadi cos. Jadi tetap pakai yang sin. Nah, saya pakai yang 360 karena dia 270 sampai 360 kan maksimalnya 360. Berarti nanti jadinya 360 dikurangi alfa ya, 360 dikurangi alfa. Kalau pakai 270 berarti nanti 270 plus alfa ya. 360 kurang berapa nih biar jadi 300? Kita tinggal kurangin aja 300 di sini. Ya, dikurangi ini 0 ya. Dikurangi berarti sama dengan 60 ya. Maka di sini jadi 360 min 60. Min sin 360 dikurangi 60. Berarti kita ambil kita coret ininya. Yang diambil cuma sudut yang belakang. Berarti jadi sin 60 derajat. Kenapa negatif di sini? Karena kuadran 4. Kuadran 4, nilai sin itu adalah negatif. Kemudian negatif ketemu negatif. Berarti negatif dikali negatif setengah akar 3. Nah, gitu ya. Nah, berarti sama dengan setengah akar 3. Seperti itu. Nah, iya dah. Cukup sampai di sini dulu materi kali ini. Silakan dicoba latihannya yang ada di deskripsinya, di deskripsi nanti di bawah. Kemudian jangan lupa dicatat juga materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.